dipaparkan berdasarkan fakta dan data ilmiah, hitung-hitungan angka ya. Kalau dengan data yang sedemikian rinci masih juga nggak ngerti, itu pertanda rejim ini nggak punya otak. Sepakat? Sepakat nggak? Jadi kepala doang kelihatan tapi keropos tanpa isi. Yang kedua, saya akan mencoba menyampaikan dalil. Kalau dengan dalil sedemikian rinci kemudian masih juga nggak mudeng, itu berarti rejim dan para pendukungnya nggak punya iman. Jadi pakai data mentok, pakai dalil juga mentok, kepala keropos tanpa isi, kemudian hati kosong tanpa iman. Yang kayak begini boro-boro ngurus negara, suruh ternak embenge cantang tuh bisa, angon bebek cantang tuh bisa. Sepakat? Kita harus menyadari bahwa masing-masing elemen bangsa yang beraneka ragam memiliki kebaikan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa lebih dari yang lain, merasa lebih baik dari yang lain, atau bahkan lebih suci dari yang lain. Kita mungkin berbeda dari yang lain, tapi bukan berarti kita merasa lebih dari yang lain. Kebaikan-kebaikan dari yang muncul dari berbagai elemen bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang sejatinya perlu dikedepankan untuk kepentingan bersama, dikontribusikan untuk kemanfaatan bersama. Hampir belum pernah ngelihat presiden yang seperti itu di Indonesia, dari dulu sampai dari mulai saya ngerti arti kata presiden, siapa presiden Indonesia dan lain sebagainya. Kayaknya melihat mereka itu, ini presiden. Kalau sekarang tuh kayaknya ini presiden, dia pemimpin, tapi dia juga he gives service to his people, dan yang penting rakyatnya tuh bisa merasa dekat dengan beliau. Semoga Bapak bisa menjalankan semua pekerjaannya dengan baik, dan akan ada kata-kata negatif dari kiri kanan pasti kita nggak bisa kontrol, atau hoax atau fitnah atau apapun itu. Tapi yang penting Bapak selalu tahu bahwa banyak yang cinta sama Bapak, yang mendoakan yang terbaik, dan semoga Bapak dan rakyatnya bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati para pimpinan dan anggota lembaga negara, yang mulia para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Indonesia Maju yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, hadirin dan undangan yang berbahagia. Salah satu keistimewaan Ramadan, bulan yang penuh barokah dan ampunan ini adalah kita semua bisa bersama-sama memperingati hari Nuzulul Quran untuk mengingat diturunkannya Al-Quran. Kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi hidup dan kehidupan manusia. Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran adalah petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagai peringatan, sebagai rahmah, sebagai penjelas, sebagai berita gembira, dan bahkan sebagai obat bagi hati yang sedang duka dan sakit.
Hadirin yang saya hormati, sebagai bangsa yang berketuhanan, kita semua dituntut untuk percaya dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi dari beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kita harus menerima dengan lapang dada bahwa keberagaman ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menegaskan bahwa keanekaragaman yang terjadi pada berbagai makhluk Tuhan pada hakikatnya merupakan sunnatullah, sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberagaman yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terus kita jaga, kita rawat, kita kelola dengan baik agar terjadi perjumpaan, yaitu membangun kebersamaan dalam dialog-dialog yang sehat dengan semangat saling melengkapi, saling memperkaya satu dengan yang lain, dan berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Hadirin yang saya muliakan, kita harus menyadari bahwa masing-masing elemen bangsa yang beraneka ragam memiliki kebaikan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa lebih dari yang lain, merasa lebih baik dari yang lain, atau bahkan lebih suci dari yang lain. Kita mungkin berbeda dari yang lain, tapi bukan berarti kita merasa lebih dari yang lain. Kebaikan-kebaikan dari yang muncul dari berbagai elemen bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang sejatinya perlu dikedepankan untuk kepentingan bersama, dikontribusikan untuk kemanfaatan bersama. Karena itu, saya mengajak umat Islam untuk menjadikan peringatan Nuzulul Quran ini sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan dalam keragaman yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan negeri dan bangsa yang badatun, thayyibatun, barobun, ghafur. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.